Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wikon Indonesia, kembali lagi bersama saya Dimas. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara komunikasi PLC Siemens S7 1200 ke VBox HWF. Nah, untuk tipe VBox-nya nanti bisa digunakan di VBox HSG ataupun HAG juga ya teman-teman. Jadi ini tutorial komunikasi antara Siemens S7 1200 ke VBox Wikon. Nah, untuk kabel komunikasinya tentu pakai Ethernet IP. Nanti protokolnya dia menggunakan Profinet ya teman-teman. Protokol dari Siemens sendiri. Oke. Nah, untuk langkah dan step-stepnya kita bisa buka di Docs Wikon. Nanti di sini kita pilih VBox, terus kita pilih yang VNet. Kita pilih yang PLC protokol. Nah, di sini kita klik yang Siemens, nanti muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita coba pergi ke S7 1200 Ethernet. Nah, di sini sudah ada step-stepnya. Yang pertama kita harus pergi ke configuration, terus ke communication, lalu kita tambahkan komunikasi yang mau kita pakai. Nah, di sini kita pilih portnya, lalu pilih device type, protokol, dan kita setting untuk portnya dan juga receive timeout. Lalu yang terakhir kita bisa setting IP PLC-nya ya teman-teman. Ini yang paling penting, karena nanti kalau IP-nya tidak sesuai, dia tidak bisa komunikasi. Setelah itu di OK aja. Nah, di sini sudah dijelaskan untuk pengadresannya. Untuk bit address sama word address. Oke, selanjutnya untuk PLC setting. Di tiap portal sendiri kita bisa pilih yang PLC configuration. Nah, di sini kita pilih yang Ethernet address. Kita setting alamat IP pada PLC-nya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sudah nanti di OK. Nah, ini perlu diperhatikan kalau PLC teman-teman nanti ada protection security, yaitu permit put atau get communication. Nah, itu harus di checklist ya teman-teman. Kalau tidak di checklist, nanti komunikasinya tidak akan berjalan atau tidak berhasil. Ini yang perlu diingat. Terus selanjutnya untuk data block ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman nanti yang menggunakan data block atau mengambil dari data block untuk nilai value atau addressnya, itu perlu di checklist untuk optimize block access. Nah, jadi nanti di data block yang kalian buat itu diklik kanan, kita klik properties, lalu kita pilih yang atribut. Di sini yang optimized block access kita harus checklist. Setelah itu di OK. Ya, seperti itu. Untuk selanjutnya kita mapping address seperti biasa. Oke. Nah, untuk mengambil tagnya kita bisa konfigurasi seperti konfigurasi tag pada umumnya. Nanti akan saya bahas. Oke, seperti itu. Untuk aksesnya dia nanti full akses ya, teman-teman. Nah, langsung aja kita praktekkan di sini. Pertama-tama saya akan membuka VNet terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya menggunakan VBox yang sudah online. Kita pilih yang configuration ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik yang communication. Lalu kita klik add aja di sini. Nah, kita pilih portnya, kita menggunakan Ethernet. Lalu kita pilih device type-nya. Nah, device type kita menggunakan Siemens. Untuk protokolnya kita bisa select yang Siemens S7 1200 Ethernet. Oke, untuk device station ini default aja, portnya juga default. Nah, kita setting IP addressnya ya teman-teman, sesuaikan dengan settingan di PLC nanti.
Di sini saya men-settingnya menjadi 192, 168, 1.2. Untuk portnya dia menggunakan 102. Lalu kita oke. Nah, setelah itu kita bisa buka tiap portal, teman-teman. Nah, setelah tiap portalnya terbuka, kita cukup membuat project baru seperti biasanya ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat projectnya. Saya akan buka aja. Oke. Bagi yang belum membuat project, nanti bisa di create new project. Lalu pilih tipe PLC yang teman-teman gunakan. Oke, di sini untuk setting PLC IP-nya kita cukup klik yang device configuration. Nah, di sini kita klik 2 kali pada PLC-nya. Oke, terus kita pilih yang Ethernet address di sini. Nah, kita setting IP address PLC-nya ya, teman-teman. Karena tadi saya menggunakan 192.168.1.2. Oke, seperti itu. Nah, untuk PLC yang saya gunakan sendiri, dia adalah PLC Siemens S7200, CPU 1214C DC-DC relay ya, teman-teman. Ini untuk tipe modelnya di sini. Nah, jadi nanti ketika new project, teman-teman harus sesuaikan article number dari PLC yang kalian gunakan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, nanti teman-teman bisa cek PLC-nya ada permit and get-nya atau tidak. Jadi kalian cukup pergi ke protection atau security, nanti di checklist aja permit akses put atau get-nya. Nah, karena di sini untuk PLC yang saya gunakan itu tidak ada ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita cukup membuat program sederhana pada PLC Siemens untuk memastikan bahwa communication antara PLC dan VBox sudah berjalan normal. Oke, di sini saya sudah membuat programnya. Setelah itu kita download aja program yang sudah kita buat. Nah, ini sudah terdeteksi PLC yang saya gunakan S7200. Kita load aja. Oke, setelah itu kita start modul. Oke, kalau sudah di-download, kita kembali ke VNet-nya. Nah, kita pilih yang real-time data. Nah, untuk menambahkan real-time tag-nya, kita klik yang new tag di sini. Kita beri nama. Akan start di sini. Untuk koneksinya kita pilih yang Ethernet. Nah, di sini bit address kita gunakan yang M, address M untuk start sesuai dengan program yang kita buat. M0.0 untuk start dan M0.01 untuk stop. Oke, nah di sini untuk statusnya online, berarti menandakan kalau komunikasi antara PLC dengan VBox itu berhasil ya, teman-teman. Kalau dia warnanya abu-abu atau offline, berarti itu belum berhasil. Ataupun kalau warnanya oranye. Jadi untuk menandakan berhasil atau tidak, statusnya harus berwarna hijau dan statusnya itu online. Kita tambahkan lagi untuk yang stopnya ya, teman-teman.
Oke, terus kita coba masukkan alamat data ya teman-teman. Nah, untuk portnya kita ganti untuk port address. Nah, di sini kita pilih alamatnya, misalkan MW10 sesuai dengan program. Oke, kita coba online-kan program PLC-nya. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman, saya akan coba klik start pada VBox-nya. Nah, di sini startnya akan aktif dan outputnya juga akan menyala. Nah, di sini indikatornya sudah on. Ketika startnya saya off-kan, dia akan putus, dan ketika stop saya tekan, nah outputnya juga akan off atau mati ya teman-teman. Nah, di sini menandakan kalau PLC Siemens S7 1200 sudah berhasil berkomunikasi dengan VBox HWF. Oke, saya akan coba lagi. Kita coba isi datanya di sini. Kita ubah menjadi 100. Nah, di sini MW10-nya juga berubah menjadi 100. Karena di sini saya move, MW12-nya juga bernilai 100. Oke, seperti itu. Cukup mudah bukan? Semoga tutorial yang saya buat kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.